Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Alhamdulillah bahwa pada subuh hari mubarak ini, subuh hari di mana pengajian kita ini berlangsung, pada tempatnya dan kalau kita sama-sama kembali lagi dan tak henti-hentinya memanjatkan puji syukur hadrat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin dan percaya bahwa hanya atas limpahan rahmat, inayah, hidayah dan taufiknya jualah sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang suci, lagi mulia dan mubarak ini sebagai perwujudan daripada iman kita dan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kehadiran kita untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah yang merupakan salat berjamaah yang paling afdal dalam sehari semalam, yang sekarang ini kita lanjutkan dengan ibadah yang lain yang nilainya tidak kurang daripada nilai salat. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah sebuah hadisnya, la antagwa fata'allama ayatan min kitabillah khairul laka min an tusalliya mi'ata rakaat. Bahwasanya engkau bersegera pergi ke suatu tempat di mana di situ kamu mempelajari satu ayat dari kitabullah, itu lebih baik bagimu daripada engkau salat 100 rakaat. Di mana majelis taklim kita ini, majelis pengajian kita ini kita tutup nanti dengan salat Isra, sehingga kita mendapatkan nilai haji dan umrah sebagaimana sabda Rasulullah, man hadara salatal fajri fi jama'atin summa kana Rasulullah ta'ala hatta tara samsul summa salat rakataini kana lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatin. Barang siapa menghadiri salat jamaah subuh di masjid, kemudian ia tinggal dulu berzikir-zikir hingga matahari terbit, lalu ia tutup dengan salat duha 2 rakaat, ia mendapatkan pahala 1 haji plus 1 umrah yang sempurna. Masya Allah. Hadirin hadirat jamaah subuh rahimahullah, suatu hal yang perlu kita ketahui bahwa sebegitu banyaknya pintu-pintu yang dibukakan Allah kepada hambanya agar supaya ia mendapatkan rahmatnya. Coba dengan apa yang kita lakukan ini, tanpa kita sadari bahwa kita sekarang ini lagi melakukan pendekatan kepada Allah. Allah sendiri berkata dalam salah sebuah hadis kursi, yaitu firman Allah yang tidak dimasukkan dalam Al-Quran karena yang melafalkan itu adalah Rasulullah. Apa katanya di situ? Bahwasanya tiadalah hambaku mendekatkan diri kepadaku sekedar sejengkal kecuali aku mendekat kepadanya sekedar satu hasta.
dan tiadalah hambaku mendekat kepadaku sekedar sehasta kecuali aku mendekat kepadanya sekedar sedepak. Tiadalah hambaku mendatangiku dengan jalan kaki kecuali aku mendatanginya sambil berlari-lari. Begitu sebenarnya kecintaan Allah kepada hamba-Nya. Hanya jadi masalah karena banyak hamba yang tidak memahami ini. Dia ingin mendapatkan rahmat, mendapatkan kasih sayang dari Allah, tapi perbuatannya selalu menjauh daripada Allah. Hadirin, hadirat, sebagaimana kita ketahui bahwa sekarang ini dunia Islam menghadapi Idul Adha. Apa artinya Idul Adha? Id artinya hari raya, Adha artinya kurban. Jadi hari raya yang kita hadapi ini adalah hari raya kurban. Sebelumnya suatu hal yang juga tidak ada kalanya untuk kita ketahui, bahwa 10 hari awal Zulhijjah adalah hari-hari yang paling afdal untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan, dan hari-hari yang paling dicintai oleh Allah, hari-hari yang paling agung di sisi Allah untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan, baik dalam kaitan hablum minallah berupa ibadah-ibadah, zikir-zikir, baca-baca Quran, maupun dalam kaitan hablum minannas, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kepada sesama, umpamanya bersedekah dan lain sebagainya. Apa kata Rasulullah dalam hal ini? Beliau ada mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha." Tiadalah beberapa hari di mana amal saleh padanya ahabbu ilallahi azza wa jalla, yang paling dicintai di sisi Allah azza wa jalla, min hadzal ayyam, daripada hari-hari ini, yakni ayyam asyar, yaitu 10 hari awal Zulhijjah. Ini kata Rasulullah. Tiada beberapa hari yang paling dicintai oleh Allah di mana kita melakukan amal saleh melebihi daripada 10 hari awal Zulhijjah. Ketika itu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wala jihadu fisabilillah." Wahai baginda, apakah amal yang kita lakukan 10 hari awal Zulhijjah itu melebihi daripada jihad fisabilillah? Apa kata Nabi? Wal jihad fisabilillah. Walaupun jihad fisabilillah, kecuali kata Nabi apabila ada seseorang yang keluar berjihad, dirinya sendiri, bekalnya sendiri, persenjataannya sendiri, lalu tidak ada sama sekali yang kembali. Di dalam riwayat lain, ini berkaitan dengan zikir-zikir, baca Quran dan sebagainya. Rasulullah mengatakan, "Ma min ayyamin afdalullah." Tiada beberapa hari yang paling agung di sisi Allah, wala haqqullah, dan paling dicintai oleh Allah, al-amal fillah, melakukan amal-amal padanya, min ayyam, melebihi daripada 10 hari awal Zulhijjah. Lalu fa'asiru fihinna, perbanyak di situ apa? Minat tasbih, melakukan membaca tasbih, wa tahmid, membaca tahmid, wa takbir, wa tahlil, membaca tahlil, wa takbir, membaca takbir. Perbanyak membaca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Dan ini dalam satu riwayat yang lain mengatakan,
Ahabul kalami Allah, ucapan yang paling dicintai Allah. Ahabul kalami Allah, ucapan yang paling dicintai oleh Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Lalu Nabi menutup dengan mengatakan apa? La yadurruka bi ayyihi nabara. Tidak menjadi masalah yang mana kamu mulai. Ini paling dicintai oleh Allah, kata Rasulullah. Jadi kalau kita mau berzikir, termasuklah ini zikir, jangan ditinggalkan. Termasuk zikir yang ditemakan dibaca. Dan ini kita sudah tahu semua. Kalau kita mau lantunkan, bagus. Ya. Dibaca biasa juga bagus. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Coba ikut. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Hayati. Subhanallah Di samping itu termasuk juga amal puasa. Kita ada menemukan hadis Rasulullah mengatakan ada 4 hal yang tidak pernah baginda tinggalkan. Maksudnya ini ada 4 amalan yang tidak pernah Rasulullah tinggalkan. Yang pertama ialah Siam Asyura, puasa hari Asyura. Mana sih Bu itu hari Asyura? Hari Asyura mana? 10 Muharram. Nanti setelah selesai haji, ya kita masuk Muharram. Tanggal 10-nya itu disunatkan untuk puasa. Dan Nabi lakukan itu, kata hadis ini, tidak pernah ditinggalkan. Yang kedua, yang tidak pernah ditinggalkan Nabi wal asyar, puasa 10 hari awal Dzulhijjah. Yang ketiga, yang tidak pernah ditinggalkan Nabi, wasalah satu ayyamin min kulli syahr, 3 hari tiap bulan. Tanggal 13 hari bulan, 14 dan 15. Itu namanya hari-hari putih. Maksudnya hari terang bulan. Dan siapa yang melakukan ini, maka ia dinilai puasa sebulan penuh. Karena setiap hari bernilai 10 hari. Jadi 3 hari sama dengan 30 hari. Kalau dilakukan tiap bulan, berarti puasa 1 tahun. Jadi ada orang yang hidupnya bernilai puasa setiap tahun, padahal dia hanya melakukan 3 hari tiap bulan. Apalagi yang tidak pernah ditinggalkan Nabi,
ialah warakataini qabla al-ghadati, salat 2 rakaat sebelum salat subuh. Saya kira kalau ini sudah dilakukan semua oleh jamaah, 2 rakaat sebelum salat subuh, karena itu bernilai lebih tinggi kata Rasulullah daripada engkau mendapatkan dunia bersama isinya. Saya kadang-kadang menghayal begini, hamba yang selalu melakukan ini, kira-kira bagaimana luasnya nanti, bagaimana luasnya nanti itu surga yang disiapkan Allah kepada. Makanya yang paling penting dalam hidup kita ini ialah mengenal kebaikan dalam hati. Apabila kebaikan dalam hati berada pada seseorang, dia akan cinta kebaikan. Dan apabila dia cinta kebaikan, setiap ada penawaran berupa kebaikan, dia tidak mau tinggalkan. Lalu andai kata kita tidak bisa puasa sebagaimana Nabi, minimal jangan tinggalkan puasanya Arafah, yaitu 9 Zulhijjah, sehari sebelum Lebaran. Jangan tinggalkan. Nilainya bagaimana? Kata Rasulullah, "Man shama yauma Arafah ghufira lahu dzambu sanataini mutatabi'ataini." Barang siapa yang puasa pada hari Arafah, ia mendapatkan ampunan atas dosanya dosa 2 tahun berturut-turut. Makanya tadi saya katakan, kalau kita renungkan itu penawaran untuk mendapatkan rahmat dari Allah, Masya Allah. Karena ya papek darana tuannya kita yakin dalam desa ini di Merpoma ini makanya begitu banyak. Coba ini lagi, dengan puasa Arafah kita mendapatkan ampunan dosa 2 tahun. Yang ini tidak disunatkan bagi orang pergi haji. Orang yang pergi haji, manakala niatnya benar, keberadaannya di Arafah itu sudah memupus sekarang saja. Sampai hari itu Tuhan mempermaklumkan kepada mereka, wahai malaikatku, saksikan hambaku yang mendatangiku dalam keadaan lusuh, berdebu, tidak ada yang mereka harapkan kecuali mendapatkan ridhaku. Saksikan wahai malaikatku, saya telah memberikan ampunan atas dosa-dosa mereka. Ini mereka yang berada di Arafah. Kita yang di luar Arafah ini dengan puasanya itu, dengan puasa Arafah kita peroleh itu. Lalu malamnya setelah berbuka puasa, kita pergi salat berjamaah Isya. Selesai, tinggalnya kita bertakbir. Ini sudah malam Lebaran. Apa takbir itu? Adalah hiasan Lebaran. Nabi mengatakan, "Zayyinu ahyarakum bitakbir." Semarak, hiasilah Lebaran itu dengan takbir. Dan dengan itu berarti kita menghidupkan malam Lebaran. Dan apa berkahnya? Kata Rasulullah, "Man ahya lailatul fitri." Barang siapa menghidupkan malam Idul Fitri wa lailatul adha, dan malam Idul Adha, lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub, tidak akan mati hatinya pada hari di mana hati manusia mati. Siapa yang menghidupkan malam Idul Fitri dan malam Idul Adha, tidak akan mati hatinya pada waktu hati manusia mati.
Di sini Nabi menyampaikan kepada kita ada dua hal. Pertama, penyakit yang tidak ada dalam kamus kedokteran. Maka gak asik amatikan di hati karena kamus kedokteran. Yang kedua ialah penolaknya supaya kita tidak kena itu, yaitu dengan cara menghidupkan malam lebaran. Bagaimana caranya? Dengan memperbanyak takbir. Jadi kita sesudah saat Isya nanti, insya Allah kita tinggal untuk takbir terserah berapa lamanya. Malah dalam hadis yang lain ada Nabi mengatakan man ahya khamsah layal, barang siapa menghidupkan al-layalil khamsah, malam 5, artinya 5 malam, wajabat lahu jannah, wajiblah dimasukkan dalam surga. Nigi matuewi limai wendi, artinya menghidupkan apa? Itu berzikir-zikir kalau malam lebaran dengan takbir. Apa kata Nabi? Itu sudah wajib dimasukkan surga, insyaallah. Mana itu? Pertama, Lailatul Tarwiyah, malam 8 Zulhijjah. Wa Lailatul Arafah, malam 9 Zulhijjah. Wa Lailatul Nahar, malam lebaran, malam pemotongan. Itu hari raya, dalam bahasa Arabnya disebut Yaumun Nahar. Itu Yaumun Nahar artinya hari pemotongan. Di situ mulainya kita memotong. Jadi sudah 3, malam 8, malam 9, malam 10. Walailatul Fitri, yang keempat malam Idul Fitri, dan yang kelima adalah Lailatul Nisfi Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Kata Rasul. Tentu besoknya kita sudah akan pergi salat Id. Kata Nabi, inna awwala mana fi yaumina hadza, bahwasanya pekerjaan pertama kita hari ini an-musalliya, yaitu kita salat, summa narji, kemudian kita kembali pada har, lalu memotong kurban. Lalu berkaitan dengan Idul Adha, ada beda waktu pelaksanaan Idul Adha dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri disunatkan lambat-lambat sedikit. Kenapa? Karena disunatkan orang sarapan dulu baru pergi. Ini sebagai tandanya bahwa hari ini tidak boleh lagi orang puasa. Ditandai dengan itu. Kita sarapan dulu baru pergi salat. Itu untuk Idul Fitri. Tetapi untuk Idul Adha kebalikannya. Kita disunatkan dalam keadaan perut kosong pergi salat Id, nanti pulang baru sarapan. Oleh karena itu maka sebaiknya dipercepat. Dan bagusnya ya, kalau bisa kita memang sebelum salat subuh sudah mandi, siap-siap, pakai pakaian, pergi salat subuh, jangan lagi pulang. Tinggal menunggu terbitnya matahari. Dan menunggu terbit matahari itu kita dengan takbir terbit matahari seperti ini. Ya, ada syuruk. Syuruk itu dalam bahasa Arab berarti waktu matahari terbit, sehingga kita salat diberi nama salat isyraq. Ya, dari syuruk itu, yaitu awal waktu duha. Kalau di sini dipisahkan dengan duhanya, artinya apa? Kalau sudah sampai di situ jangan lagi niat syuruk, jangan lagi niat isyraq, sudah harus niat duha. Karena sudah tinggi matahari, maka dia waktu dia kan itu berlaku matahari ini matahari masuk, tanya waktu nampu
Itu. Jadi mana itu sebaiknya? Ya, kita datang ke masjid salat subuh langsung selesai itu takbir, terbit matahari ya. Kita salat Id pulang untuk mengurus kurban kita. Nah sekarang kita sampai pada bahasan kurban. Kurban ini adalah satu lagi ibadah dalam Islam, dalam bentuk pemotongan hewan tertentu dengan syarat-syaratnya. Hewan apa? Unta minimal 5 tahun plus, sapi, kambing minimal 2 tahun plus, domba 1 tahun plus, yang tidak ada cacat. Kenapa Nabi mengatakan arba'un la tajzi'u fil adhahi? Ada 4 sifat manakala ada pada hewan kurban maka tidak sah dijadikan kurban. Ada 4 sifat manakala salah satunya ada pada hewan kurban maka itu tidak sah untuk dijadikan kurban. Sifat apa itu? Yang pertama al-awra al-bayinu awha, ialah yang buta sebelah. Ajaknya mana buta dua. Tetapi kalau pemiliknya buta sebelah tidak apa-apa. Yang kedua, wal maridatul bayni waraduha, yang sakit. Yang ketiga, wal arja al baynu arjuha, yang pincang. Dan yang keempat ialah wal ajfa allati la tuki, yang kurus. Jadi buta sebelah, sakit, pincang, kurus, tidak sah dijadikan hewan kurban kata Rasulullah. Semakin gemuk semakin bagus. Saya Sabtu lalu paginya itu melihat di televisi persiapan hewan kurbannya itu, sapi kurbannya itu Irfan Hakim, artis itu, Masya Allah ya, besarnya, gemuknya, apa rasa lega. Nah saya lihat di sini yang ditawarkan mas ini sudah bagus sekali, pakai kelas, yang penting memenuhi syarat. Disiapkan Masya Allah 2,6 dan 2,1. Jadi sisa kita pilih. Lalu ya, ini suatu ibadah yang multidimensi, itu berkahnya. Saya lihat tidak ada suatu ibadah yang seperti ini, multidimensinya itu berkahnya. Pertama, itu adalah tanda kita orang beriman. Tomato poem itu pulaunya. Yang kedua, itu juga merupakan bukti kesyukuran atas nikmat. Makanya Allah mengatakan inna a'tainaka al-kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu itu nikmat yang banyak, kebaikan yang banyak, yang kamu tidak mampu untuk menghitungnya andai kata kamu mau. Yang
bisa menimpa kita. Dan saya dengar bahwa ternyata masih ada penyakit yang belum diketahui dokter itu obatnya. Itu banyaknya penyakit yang bisa menimpa kita. Kalau kita diselamatkan oleh Allah dengan itu, kalau kita diberikan kesehatan, itu luar biasa. Coba kalau kita disuruh milih, mana pilih? Kamu miskin tapi sehat, atau kaya tapi sakit? Coba. Yang saya pilih ialah kaya dan sehat. Tapi kalau bukan itu, kalau dia mengatakan mana pilih, miskin tapi sehat, kaya tapi sakit. Coba kalau orang sakit, dia enggak guna-gunaan itu semua ya kan? Malah sering seorang sakit tapi menjadi satu rumah tangga yang sakit. Begitu. Nabi mengatakan, "Ma'u ti'abdum ba'dal yakini afdalu min al-afiyah." Tidak ada anugerah, kata Rasulullah, tidak ada anugerah kepada seseorang sesudah iman, keyakinan yang mantap yang lebih afdal daripada kesehatan. Jadi menurut Rasulullah, kesehatan adalah ranking 2 nikmat sesudah iman. Yang mina diangkat na japa-japane nareko di tepuk ya. Saya sudah iman kesehatan. Oleh karena itu saya sering melihat saudara-saudara kita itu yang diberikan kesehatan oleh Allah tapi dia sendiri ganggu kesehatannya. Siapa itu? Yang merokok. Kan jelas iklan rokok mengatakan rokok membunuh. Saya ingat waktu kita muzakarah ya di muzakarah Majelis Ulama di Padang Panjang. Itu umumnya itu kiai-kiai dari Jawa merokok berat. Ahli hisab. Itu salah satu tanda membedakan itu ciri-ciri membedakan antara ulama-ulama Sulawesi khususnya dengan ulama-ulama Jawa. Kalau ulama-ulama Jawa itu rata-rata ahli hisab. Kalau ulama Sulawesi jarang kamu ketemukan itu yang perokok. Karena dengan kata-kata merokok membunuh itu sudah menunjukkan bahwa ini haram. Tapi saya sendiri hanya mengatakan begini, ya merokok itu adalah suatu tindakan bodoh. Saya tidak mengatakan merokok itu orang bodoh, tapi merokok itu tindakan bodoh. Karena sudah jelas-jelas berbahaya. Tapi waktu kita muzakarah itu ulama-ulama dari Jawa membela dirinya. Saya ini sudah 70 tahun tidak pernah masuk rumah sakit karena perokok berat. Wah, mewah tuh. Hanya bahwa oleh Kementerian Kesehatan yang hari waktu itu membantah itu, betul itu. Apa dikatakan bahwa ada alasan berapa triliun katanya devisa dimasukkan oleh rokok.
dibantu oleh kesehatan, bahwa biaya yang dipakai untuk merawat korban rokok itu 3 kali lipat daripada devisa yang dimasukkan. Ada lagi mengatakan, ya merokok mati toh, dan nama rokok mati toh. Mewah, ulama-ulama dari jauh itu. Ya, itu dibantah lagi oleh kesehatan mengatakan, mati kita lur maka lu apa mati sedih nak kalau ini data dari kesehatan. Nah, kita kembali kepada kurban, bahwa di samping sebagai bukti iman dan salah satu manifestasi kesyukuran atas nikmat, maka di balik itu kita mendapatkan pahala yang tidak terhitungkan banyaknya. Ini hebatnya ini. Pahala yang tidak terhitungkan banyaknya. Apa kata Nabi? Bikulli syaratin hasanah. Kamu mendapatkan pahala dari setiap lembar bulu hewan kurbanmu. Kamu mendapatkan pahala sebanyak lembar bulu hewan kurbanmu. Mau tahu banyaknya? Coba-coba lah itu. Ya, kau jadi. Coba ya. Lalu satu lagi hal perlu kita katakan, semakin banyak pahala yang kita dapatkan dari suatu amal, semakin memperberat timbangan amal. Dan disinilah ukuran tempat kita nanti dalam surga. Semakin berat timbangan amal seseorang hamba, itu semakin tinggi tempatnya dalam surga. Dan itu beratnya timbangan amal dipengaruhi oleh banyaknya pahala. Nah, oleh karena itu akan membagi. Selain daripada itu, apa lagi? Ternyata juga merupakan sarana pengampunan dosa. Nabi mengatakan kepada putrinya, "Fa'in laki bi awwali katratin min damiha ayyuh laki ma kana salafa min junubik." Fatimah, istri, ketahui sejak titisan pertama dari darah kurbanmu, kamu sudah mendapatkan ampunan atas dosa-dosa. Barakahnya hemat kurban. Selain daripada itu, ternyata berkurban juga ini merupakan salah satu bentuk tolak bala. Karena sulapatnya barakah, begitu banyaknya berkah, multidimensi betul berkahnya. Apakah Nabi ala inna uliha min amali mujia, ketahuilah bahwasanya berkurban itulah termasuk amal penyelamat. Tunji sahiba min syarri bin akhirat, menyelamatkan yang punya daripada keburukan-keburukan dunia dan akhirat. Selain daripada itu, maka dengan berkurban Allah berikan kita tirai dari api neraka, hijab. Man dhaha taibatan nafsuhu li udhiyati, barang siapa yang berkurban nasi bawahi cening hati dengan segala sukarela, Allah berikan hijab, tirai dari api neraka. Sepertinya tidak ada jalan buat kita untuk tidak berkurban. Begitu banyaknya berkahnya bagi mereka yang memang memiliki kemampuan. Adapun yang tidak memiliki kemampuan, kewajibannya lain. Yang tidak memiliki kemampuan tidak wajib kepada semua orang, hanya kepada yang memiliki kemampuan. Jadi oleh karena itu, sisa kita perlu is'al. Ini saja perlu is'al. Is'al kagak apa kuliah kan ada. Kalau memang tidak memiliki, kewajibannya dua. Pertama, jaga betul silaturahim, jaga silaturahim.
ajak ni atau koma beli atau koma tempo. Dia kan koma ikut tu. Ya kan sudah terakhir. Coba kalau orang semua tak mau tahu dia itu kasih ingin Allah betul ya. Magara tu permak berjamaah. Tu kesinggar atau keluar. Yang kedua, perbaiki doanya. Doanya dua macam. Yang pertama ialah, ya Allah, tolong ingatkan saudaraku yang berkorban agar supaya dia juga ingat saya. Yang kedua, doanya, ya Allah, mohon mudahkanlah, longgarkanlah rezeki saya agar saya juga bisa berkorban tahun depan. Itu. Dan ini berkorban juga merupakan salah satu bukti adanya kita peduli, memiliki kepedulian sosial. Karena apa? Dagingnya dibagi tiga, sepertiga untuk yang punya, sepertiga untuk dibagikan kepada fakir miskin, sepertiga untuk dikirimkan kepada sahabat-sahabat. Jadi ini juga merupakan ajang silaturahim di antara kita. Hebatnya ya. Kalau baik. Biasa di daerah itu saya katakan, kalau ada yang mau mengirimkan kepada saya, tidak usah dikirimkan kepalanya, naik kulkas, ekornya saja yang paling kecil. Dan biasa jamaah melakukan itu di daerah berkorban. Inilah berkorban. Ada masjid di Makassar ini, sebelum Ramadan dia sudah buat di papan tulis di luar, dibuatkan kelompok-kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan sudah ada yang penuh sebelum Ramadan. Itu kan mengingatkan setiap orang kalau melihat apakah buat kelompok sendiri baru disuruh catat atau bagaimana? Kalau ke situ ya cara. Nah inilah bahasan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan berkahnya kepada kita semua. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ma yanfa'una. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila. Wa sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wa da'wa wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.